Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian kajian Qawaid Tauhid. Kita masuk ke Al-Qaidah As-Sabi'ah, kaidah yang ketujuh dari kaidah Tauhid Uluhiyah. Kata beliau, al-ibadatu haqqun sirfun mahdhun lillahi azza wa jal. Ibadah adalah hak yang murni, hanya untuk Allah saja. Ibadah adalah hak yang murni hanya untuk Allah. Kata beliau, wa ma'na dzalik annahu la yajuzu an yusrafa syai'un min at-ta'abbudati la li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal. Maknanya, tidak boleh dipalingkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah, baik kepada malaikat yang didekatkan atau kepada nabi yang diutus, tidak pula kepada seorang wali yang saleh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kamu yang mana? Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, karena yang diibadahi selain Allah banyak, tapi semua yang diibadahi selain Allah batil. Yang dijadikan Tuhan selain Allah batil. Ya, selain Allah tidak berhak diibadahi. Namun tentunya kita juga harus memahami apa hakikat ibadah itu. Karena sebagian orang memahami ibadah itu dengan pemahaman yang sangat sempit sekali ya. Seperti misalnya menganggap yang namanya ibadah itu hanya sebatas sujud kepada pohon misalnya, atau menyembah batu misalnya. Tentunya ibadah adalah hakikatnya yaitu al-khudu' wa tadarru' ma'al mahabbah. Ibadah itu adalah ketundukan yang sempurna disertai dengan tadarru' kepada sesuatu dan disertai dengan cinta. Maka kalau kita beribadah kepada Allah harus ada tiga tadi. Al-khudu', ketundukan, tadarru' dan mahabbah, cinta. Maka kalau misalnya ada seseorang yang dia di kuburan itikaf dengan penuh ketundukan, tadarru', khudu', disertai dengan cinta yang luar biasa kepada wali yang ada di kuburan, seperti cinta dia kepada Allah, berarti dia sudah beribadah kepada kuburan, kepada wali yang sudah meninggal. Dan ibadah
ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ibadah hati contohnya apa? Takut. Ya. Kalau misalnya ada orang di sisi kuburan takut kualat misalnya, maka ini termasuk ibadah. Ya, kalau dia meyakini bahwa penghuni kuburan bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah, ini syirik jelas ya. Demikian pula di antara ibadah hati cinta, benci, tawakal. Demikian pula di antara ibadah hati yaitu ikhlas dan yang lainnya. Maka kalau ibadah-ibadah hati ini dipalingkan kepada selain Allah, ini jelas syirik besar. Demikian pula ibadah lisan, berdoa. Seseorang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali, ini syirik besar. Karena doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ya, doa adalah ibadah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, maksudnya yaitu berdoa kepadaku, dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan apa? Hina. Ya. Maka dari itu wajib kita yakini ini bahwa ibadah itu hanya kepada Allah murni, tidak kepada selain Allah. Dan itulah memang tujuan diciptakannya manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lihat, beribadah kepadaku, kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, beribadahlah kepada Allah saja, jauhi para taghut, itu semua yang diibadahi selain Allah. Lihat ibu-ibu, setiap rasul, setiap nabi yang mereka seru kepada kaumnya adalah apa? Beribadahlah kepada Allah saja, jauhi para taghut. Apa itu taghut? Itu semua yang diibadahi selain Allah. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Apa kata mereka? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Maka ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian, maka semua ibadah dengan jenis-jenisnya, dengan macam-macamnya, hanya boleh untuk Allah saja, tidak untuk selain Allah. Iya. Makanya siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, walaupun sedikit, itu tetap disebut syirik. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Iya. Kalau ibu berobat, tapi hati ibu bersandar kepada dokter, berarti ibu sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah, yaitu ibadah tawakal, bersandar, berserah.
Syirik tidak, Bu? Syirik. Jadi kalau kita berobat, ya, jangan sampai hati kita bersandar kepada dokter, atau jangan sampai hati kita bersandar kepada obat. Kita berobat itu hanya dalam rangka, ya, mengambil sebab dan mempraktikkan anjuran Rasul untuk berobat. Rasul sabda, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah, wala tadawaw bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Karena Rasulullah menganjurkan umatnya berobat, ya udah kita berobat. Tapi jangan sampai hati kita bersandar kepada selain Allah. Iya. Kita bisnis, ya. Kemudian kita bersandar kepada skill, kemampuan kita, dan menganggap bahwa skill kita lah yang membuat kita ini sukses. Termasuk syirik tidak, Bu? Termasuk syirik, walaupun bukan syirik besar, tapi yang namanya syirik walaupun kecil tetap lebih besar daripada dosa besar, ya. Maka sehebat apapun skill Anda, kalau Allah tidak bantu, tetap nggak bisa. Maka jangan sampai kita bersandar, ya, kepada skill dan kemampuan. Jangan kayak si Qarun yang mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena ilmuku. Karena ilmuku. Lihat, dia bersandar kepada keilmuannya dan menisbatkan nikmat itu kepada keilmuannya. Ya. Allah mengingkari perbuatan si Qarun ini karena ini termasuk syirik, Ibu. Ya, nikmat semuanya hanya Allah yang memberikan. Bukan ilmu, bukan karena skill. Ya. Jadi kalau Ibu berbisnis, jangan sampai bersandar dengan skill, kemampuan Ibu. Bersandarlah kepada Allah. Ketika bisnis Ibu sukses, ada sebagian orang ketakutan kalau bisnisnya hancur, karena hatinya betul-betul bersandar kepada bisnis itu. Iya. Ketakutan dia, akhirnya ketakutannya itu membuat dia apa? Ya, membuat dia sibuk dengan bisnisnya, tidak peduli dengan agama Allah, malas dia ketaatannya. Ya, maka ibu-ibu sekalian hati-hati. Ketakutan seperti ini jangan sampai berubah menjadi malapetaka dalam hidup kita. Ya, semua orang pasti merasa takut dan khawatir lah kalau bisnisnya hancur. Iya, betul. Tapi ketakutan ini harus dilawan dengan cara tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai malah tawakalnya kepada skill kita, kemampuan kita, atau tawakalnya kepada bos kita dan yang lainnya. Ini ya termasuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke al-qaidah ats-tsaminah, kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8, la yakhludu finnar ahadun ma'ahu aslu tauhidil uluhiyah. Tidak akan kekal dalam neraka orang yang ada di hatinya pokok dari tauhid uluhiyah. Tidak akan kekal dalam api neraka orang yang memiliki pokok tauhid uluhiyah. Kata beliau, faman mata wa kharaja min hadhihi dunya wa ma'ahu aslu tauhidi ay tauhidul uluhiyah fa innahu wa in 'udziba fin nar bisababi syai'in minal kaba'ir allati lam yaghfirha Allah wa lam tanalhu syafa'ah
fa innahu la yakhlud fin naril khulud al abadiy al mutlaq. Orang yang meninggal tapi meninggal dalam keadaan membawa pokok tauhid uluhiyah, ya, di mana ia mentauhidkan Allah, dia tidak berbuat syirik, namun dia suka berbuat dosa besar. Maka orang seperti ini walaupun diadab terlebih dahulu, tetap dia pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Dia tidak akan kekal dalam api neraka. Wa innama yu'adzabu fiha biqadri dzunubih. Tapi ia diadab sesuai dengan besar kecilnya dosa yang ia lakukan, ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah yawman minad dahr. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu." Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah, ia pasti masuk surga suatu hari nanti, walaupun ia ditimpa azab. Ya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati di atas la ilaha illallah kecuali pasti dia pasti masuk surga. Iya. Lihat ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah. Dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang lain gak berhak. Maka ibu-ibu sekalian, orang seperti ini tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Ya walaupun dia harus diadab dulu dalam api neraka akibat dosa-dosa besar dia. Namun tentunya ibu-ibu, bukan berarti ya lalu kita meremehkan maksiat, bukan. Nah, sebagian orang ada yang salah paham dan berkata apa? Kalau gitu yang penting saya tauhid aja. Lalu kemudian ia berbuat maksiat, gak mau taubat, dengan keyakinan nanti juga ya kalau saya masuk neraka saya bakalan dikeluarkan dari neraka, paling di neraka seminggu 2 minggu. La ilaha illallah. Ini bahaya, Bu. Pemahaman seperti ini bahaya. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat, ibu-ibu, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan kafir. Yang dikhawatirkan itu adalah apabila kemaksiatannya itu menyeret dia kepada kekafiran. Dan ia mati di atas kekafiran. Kalau sudah mati di atas kekafiran, khalas. Kekal selama-lamanya di neraka, Bu. Iya. Maka dari itu hati-hati ya, jangan salah paham. Ini dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal di atas la ilaha illallah pasti masuk apa? Surga walaupun dia berzina dan mencuri. Jangan tertipu, jangan salah paham. Kaidah yang ke-9, al-qaidah at-tasi'ah. Tauhidul uluhiyah huwa awwalu da'watir rusul. Tauhid uluhiyah adalah dakwah para rasul yang pertama kali. Yang pertama kali didakwahi oleh para rasul, para nabi adalah tauhid uluhiyah. Maka dari itu ibu-ibu, Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang dakwah para nabi, Bu, dan dalam ayat-ayat yang banyak.
Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mengingkari kesyirikan kaumnya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar dengan api dan Allah pun selamatkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid. Bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak, yang kemudian dimusuhi oleh Fir'aun, sampai akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun di laut Merah. Kenapa? Karena Nabi Musa berdakwah kepada tauhid, agar yang diibadahi hanya Allah saja. Fir'aun malah tidak mau menerima, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Na'udzubillah. Allah juga mengkisahkan kisah Nabi Yusuf dalam satu surat khusus, namanya surat Yusuf. Allah menceritakan bagaimana dakwah Nabi Yusuf berdakwah di penjara. Ternyata dakwahnya tauhid, agar Allah yang diibadahi saja. Demikian seluruh nabi dan rasul memulai dakwah, membuka dakwahnya dengan tauhid terlebih dahulu. Rasulullah SAW pun demikian. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, perhatian seorang dai kepada tauhid harusnya lebih. Bukan yang lainnya tidak dibahas, namun tentunya lebih fokus kepada permasalahan apa? Tauhid. Orang harus dipahamkan tentang hakikat tauhidullah azza wa jalla. Ya. Makanya kita tidak pernah mendengar, Bu, ada nabi dan rasul yang membuka dakwahnya dengan politik. Nabi dan rasul membuka dakwahnya dengan ekonomi. Nabi dan rasul membuka dakwahnya dengan akhlakul karimah. Ternyata semua nabi dan rasul membuka dakwahnya dengan tauhid. Iya. Makanya ibu-ibu, tanda dakwah yang benar itu adalah dakwah yang sangat memfokuskan tauhid. Iya. Kenapa? Karena itu dasar, itu pondasi masalahnya. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya juga rapuh. Pondasi amal itu tauhid. Orang yang tauhidnya lemah, pasti amalnya pun lemah. Orang yang tauhidnya kokoh, pasti pun akan menimbulkan amal yang kokoh juga, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah dakwah para rasul yang pertama kali mereka dakwahkan. Makanya Rasulullah SAW saja ya, ketika mengirim Mu'adz ke Yaman, ternyata yang pertama kali Rasulullah perintahkan kepada Mu'adz apa? Kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan itu syahadat la ilaha illallah. Dalam satu yang lain yaitu sampai mereka mentauhidkan Allah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu-ibu sekalian. Maka aneh kalau ada kelompok yang malah meremehkan tauhid. Bahkan saya mendengar ada orang mengatakan, udahlah, nggak usah bahas tauhid, itu hanya memecah belah orang aja. Subhanallah, katanya tauhid memecah belah, Bu. Memang betul, tauhid memecah belah antara tauhid dan syirik.
Karena syirik dan tauhid tidak boleh bersatu padu, nggak bisa. Memang berat ya Bu ya, dakwah tauhid itu pasti akan dimusuhi oleh banyak manusia. Karena kebanyakan manusia itu doyan syirik Bu. Yang menyembah sapi marah dengan tauhid. Yang menyembah matahari marah dengan tauhid. Yang menyembah nabi marah dengan tauhid. Yang menyembah bintang, bulan marah dengan tauhid. Yang menyembah para wali benci kepada tauhid. Kenapa? Karena tauhid melarang mereka beribadah kepada itu semuanya. Sementara mereka ingin Tuhannya diakui. Kita katakan bagaimana kita akan mengakui Tuhan selain Allah, sementara selain Allah itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian, makanya memang ya dakwah tauhid itu berat Bu. Banyak dai yang berpaling dari dakwah tauhid karena beratnya itu. Ya. Dakwah kepada tauhid itu harus siap-siap dimusuhi orang masalahnya. Makanya banyak para dai yang melipir. Makanya cuma ngebahas masalah fikih aja, akhlak aja. Sebab kalau masalah akhlak doang manusia juga semua menerima ya. Orang kalau isi pembahasannya cuma akhlak, pasti banyak yang seneng Bu. Pasti banyak yang senang. Tapi kalau orang dakwahnya isinya tauhid, ini syirik. Ya, dakwahnya kepada ittiba, ini sunnah, ini bid'ah. Oh. Ya, dicela habis-habisan, dibully habis-habisan. Subhanallah, memang kenyataan demikian. Tapi harus masalahnya, karena itu dakwah Nabi dan Rasul. Kalau kita tidak berbicara tentang tauhid, tentu kesyirikan akan merajalela. Kalau kita tidak berbicara tentang bid'ah, ya, tentu kebid'ahan akan merajalela. Seperti kata Imam Ahmad, kalau saya diam, kamu diam, semua orang diam, kapan orang akan tahu mana yang hak, mana yang batil? Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Pembela kesyirikan banyak masalahnya. Hatta orang-orang yang pakaiannya pakaian muslim, tapi kemudian membela kesyirikan, banyak. Pakaiannya muslim tapi pasang sesajen. Padahal jelas-jelas sesajen itu syirik. Persembahan untuk selain Allah. Ya. Pakaiannya muslim tapi datang ke dukun. Ya. Padahal mendatangi dukun itu dan mempercayai dukun itu termasuk kufur. Pakaiannya muslim tapi masih nyimpen keris. Masih menyimpan jimat-jimat untuk menolak bala, padahal itu jelas kesyirikan. Ketika kita jelaskan bahwa itu syirik, marah. Dan menuduh yang menjelaskannya sebagai Wahabi. Ya. Nah itu ibu memang resiko dakwah tauhid itu memang berat. Ya. Makanya orang-orang yang mendakwahkan tauhid hanyalah orang-orang yang luar biasa kesabarannya Bu. Ya. Nah ini ibu sekalian. Kita masuk ke al-qaidah al-ashirah. Kaidah yang ke-10. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah fahuwa ibadah. Semua yang Allah cintai dan ridhai itu adalah ibadah. Kata penulis buku Suaidan, فالأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها تدخل في مسمى التعبدات
ucapan, perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah itu masuk dalam peribadahan. Tapi Bu, ada tapinya. Dari mana kita tahu suatu perbuatan atau ucapan itu dicintai oleh Allah dan diridhai? Dari mana kita tahu? Ya, bahwa itu diridhai oleh Allah. Mungkinkah ya dari akal-akal kita? Enggak mungkin. Manusia tidak tahu yang gaib. Ya. Hanya sebatas seseorang misalnya menganggap perbuatan itu baik kemudian jadi ibadah gitu. La abadan. Bukan seperti itu ibadah. Ibadah bukanlah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, bukan. Ibadah bukanlah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh manusia, bukan. Tapi ibadah itu hakikatnya yang dicintai dan diridhai oleh Allah, pencipta alam semesta. Dari mana kita tahu itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah? Dari wahyu. Sedangkan yang mendapatkan wahyu siapa? Hanya Rasulullah SAW. Ulama dapat wahyu? Enggak. Wali dapat wahyu? Enggak. Kiai dapat wahyu? Enggak. Yang diberikan, yang diturunkan padanya wahyu hanya siapa? Rasulullah SAW. Berarti kalau kita ingin tahu apakah amalan dan perbuatan ini dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allahnya, ya kewajiban kita rujuk kepada wahyu. Ada enggak dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Salat misalnya. Ada enggak dalilnya? Ada. Allah memerintahkan kita salat, wa aqimus shalah. Zakat ada. Allah menyuruh kita zakat, wa atuz zakah. Puasa Ramadan ada perintahnya. Haji ke Baitullah ada perintahnya. Berkata jujur ada perintahnya. Melaksanakan amanah ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada orang tua ada perintahnya. Menyambung silaturahim ada perintahnya. Menepati janji ada hadisnya. Ya dalilnya. Beramar ma'ruf nahi mungkar ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau memperingati hari kelahiran seseorang, ada nggak perintahnya? Nggak ada. Allah tidak pernah memerintahkan kita dalam Al-Quran, tidak pula Rasulullah, tidak pula para sahabat. Ya, untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah misalnya, atau hari wafatnya Rasulullah misalnya, atau hari kelahiran wali fulan misalnya, nggak ada. Berarti itu ibadah bukan? Bukan. Ya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, ini parameter kita untuk dikatakan ibadah itu kalau jelas ya dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Dan itu harus berdasarkan wahyu yang Allah berturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ibadah yang ibu mau lakukan, pastikan ada tidak dalilnya. Berdasarkan wahyu tidak. Pastikan setiap ibadah yang ibu mau lakukan, pastikan ada nggak dalilnya. Iya. Tentang caranya, tentang sifatnya, jumlahnya, tempatnya, waktunya. Pastikan ada nggak dalilnya. Iya. Kalau nggak ada dalil, jangan berani-berani deh. Jangan sampai kita mengklaim, tapi ini kan baik. Ya akhi, yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini ibu-ibu sekalian, karena banyak di antara kita terkadang beribadah kepada Allah itu Bu, hanya sebatas sesuai yang dia pandang baik aja udah. Yang penting menurut dia baik,
jadilah ibadah. Waduh, kalau seperti ini rusak nih agama nih. Setiap orang menganggap baik jadi ibadah, setiap orang menganggap baik jadi ibadah. La ilaha illallah. Ada Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi dalam masalah ibadah harus begitu, Bu. Kalau masalah dunia ya memang kata para ulama, masalah dunia pada asalnya halal. Silakan saja. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkan, baru kita tinggalkan. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, ya udah. Ya, embat aja. Tapi masalah ibadah tidak. Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak kita. Yang diibadah itu Allah. Maka Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita. Maka salah besar kalau ada orang beribadah kepada Allah sesuai dengan selera dan kepuasan jiwanya saja. Salah besar, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi kata beliau di kaidah yang ke-10 ini, bahwa semua yang Allah cintai dan ridhoi adalah ibadah. Baik ucapan maupun perbuatan. Yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu semua ibadah. Sekarang kita masuk ke Al-Qaidah Al-Hadiyata Asyarah. Kaidah yang ke-11. Al-ibadatu tauqifiyatun fi thubutiha 'ala an-nusus. Ibadah itu tauqifiyah. Apa sih tauqifiyah itu, Bu? Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Ibadah itu tauqifiyah, menunggu dalil. Fi thubutiha, untuk menetapkannya, ya, alan nusus, harus berdasarkan nas, dalil. Mana dalilnya bahwa ibadah itu tauqifiyah, Ibu? Ya, kata beliau, fala haqqa laka an takhtari'a ibadatan la dalila 'alaiha wa ta'murun nas an yata'abbadullaha biha. Tidak berhak Anda membuat ibadah yang tidak ada dalilnya. Lalu kamu menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kamu buat-buat itu. Wa dalilu hadhil qaidah, dalil kaidah ini apa? Itu surat Asy-Syura ayat 21. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama, ya, sesuatu yang Allah tidak izinkan? Lihat, Bu, Allah ya mencela orang musyrikin. Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini? Sesuatu yang Allah tidak izinkan. Nanti agama itu milik Allah. Gak boleh bikin syariat sendiri dalam agama tanpa izin Allah. Iya. Seenaknya aja bikin ibadah. Sesuai dengan selera masing-masing. Memangnya agama ini milik dia apa? Agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Agama Islam milik Allah. Bukan milik kiai. Bukan milik organisasi. Bukan milik madhab tertentu. Atau ulama tertentu. Tidak.
agama ini milik Allah. Karena agama ini milik Allah, kewajiban kita harus ngikutin syariat sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Rasulullah aja nggak berani bikin syariat sendiri, Bu. Rasulullah nggak berani bikin syariat sendiri. Ya, pernah suatu ketika Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak. Waktu itu belum turun ayat hijab. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak hijabi istri-istrimu itu? Fa innahu ya'tika barrun wa fajir. Karena yang datang ke rumahmu bukan hanya orang baik-baik. Ada orang yang tidak baik juga bisa datang ke rumahmu, wahai Rasulullah. Tapi ternyata, Bu, Rasulullah nggak berani menyuruh istri-istrinya berhijab. Kenapa? Karena belum ada perintah dari Allah. Rasul aja nggak berani. Kita berani banget. Siapa kita? Ya. Ketika Rasulullah SAW mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, maka Umar berdiri di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau hendak menyolatkan jenazah orang munafik ini, hai Rasulullah, yang jelas-jelas kafir kepada Allah dan Rasulnya? Karena tidak ada larangan dari Allah, Rasulullah SAW berkata apa? Ya hai Umar, aku hanya dikasih pilihan saja oleh Allah. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Kamu mohonkan ampunan kepada mereka atau tidak? Walaupun kamu mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni, hai Umar. Kalau aku mohonkan ampunan lebih dari 70 kali ternyata Allah ampuni dia, aku akan lakukan, hai Umar. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, Bu. Ternyata apa yang terjadi, tak lama setelah itu turun ayat yang melarang menyolatkan orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Jangan sekali-kali kamu menyolati mereka dan jangan berdiri di kuburannya. Semenjak itu Rasulullah tidak lagi menyolatkan orang munafik. Ya. Lihat, Rasulullah aja nggak berani bikin syariat. Ketika ada orang datang ke Rasulullah di waktu haji wada, hai Rasulullah, rambut saya ini kutunya banyak sekali, hai Rasulullah, dan sangat menggangguku. Maka Rasulullah melihatnya, ternyata kutunya jatuh ke hidungnya, saking banyaknya itu. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah diam aja, nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya tak lama Allah turunkan wahyu. Setelah itu Rasulullah memanggil orang itu, silakan kamu cukur rambutmu dan kamu bayar fidyah, bayar dam. Lihat, Rasulullah nggak berani berbicara tentang agama kalau belum dapat apa? Wahyu. Rasul loh, ini Rasul. Apalagi kita bukan Rasul, bukan siapa-siapa. Ulama pun tak punya hak. Ya, seenaknya ngomong dalam agama, nggak punya hak. Maka karena agama ini milik Allah, maka ibadah ya harus menunggu perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ibadah tauqifiyah. Maka siapa yang mengatakan boleh ibadah ini tanpa dalil, berarti dia sudah membuat syariat. Bahkan Imam Syafi'i berkata, man istahsana syai'an faqad syarra. Siapa yang menganggap baik sesuatu, berarti dia sudah membuat syariat. Sebatas menganggap baik saja, itu sudah dianggap membuat syariat itu. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza
ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, apa-apa yang bukan berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Tuh lihat, amalan ibadah ternyata harus menunggu perintah. Ada perintah lakukan, nggak ada perintah jangan lakukan. Ya. Ini ibu-ibu sekalian, makanya lihat para sahabat bu, nggak pernah bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, kapan engkau dilahirkan tepatnya, tanggal berapa, bulan apa, biar kami rayakan. Nggak ada para sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Nggak ada. Makanya para ulama berbeda pendapat kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rajab, dan itu pendapat yang paling lemah ternyata. Ya, tapi aneh, dia ada para sahabat yang bertanya tentang itu. Ini menunjukkan ibu, ibadah itu harus menunggu dalil, menunggu perintah. Ya, bukan menurut selera kita, bukan menurut yang kita pandang itu baik. Ya. Kaidah selanjutnya ibu-ibu sekalian, al-qaidah as-saniyata asyarah. Kaidah yang ke-12. Allahu yu'badu bima syara' wa la yu'badu bil ahwa'i wal bid'ah. Allah itu diibadahi sesuai dengan syariatnya dan tidak diibadahi sesuai dengan hawa nafsu dan kebid'ahan. Allah diibadahi sesuai dengan apa? Syariatnya, dengan apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Bukan diibadahi dengan apa? Hawa nafsu, kepuasan jiwa. Ya, apa yang kita pandang baik. Gak bisa. Kata beliau, fa inna Allah la yaqbalu wa la yarfa'u syai'an minal a'mal illa idza kana qa'iman 'ala al-ikhlas wal mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza muttafaqun 'alaihi baina ahli al-'ilm. Allah tidak menerima dan tidak mengangkat suatu amal kecuali apabila benar-benar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini perkara yang disepakati di antara para ulama. Waqad waradat fil Qur'an ayatun katsirah tadhummu ittiba'al ahwa wa tuhadzir min ittiba'il hawa. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mencela mengikuti hawa nafsu dan mewanti-wanti jangan sampai kita ngikutin hawa nafsu. Ya. Contohnya apa bu? Banyak dalam Al-Quran ya. Allah mengatakan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah, dengan tanpa hidayah dari Allah. Subhanallah. Allah mengatakan siapa yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Artinya dia cuma ngikutin petunjuk dirinya sendiri, nggak mau, tidak berdasarkan petunjuk dari Allah. Berarti orang yang beragama tanpa ada petunjuk dari Allah, maka otomatis dia berdasarkan hawa nafsu ibu-ibu sekalian. Bal innallaha ja'alal hawa ilahan muttaba'a. Bahkan Allah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang disembah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43.
Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah? Tuh lihat, ada orang yang mengambil hawa nafsu sebagai apa? Ilah. Artinya hawa nafsunya itu, Bu, yang dijadikan patokan dalam beragama. Yang menurut hawa nafsunya baik, jadi ibadah. Yang menurut hawa nafsunya nggak baik, ditolaknya sama dia. Iya. Ini musibah, ibu-ibu sekalian. Kalau kita beribadah, beragama hanya sebatas dengan akal dan hawa nafsu saja, musibah. Kewajiban kita adalah, ya, lihat ada nggak dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Fala yajuzu an na'budallah la biqaulin wala bi'amal illa idza kana masyru'a. Maka tidak boleh kita beribadah kepada Allah, baik ibadah itu berupa ucapan ataupun perbuatan, kecuali kalau jelas ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Ammal ahwa wal bid'ah fala yaqbalu Allahu azza wa jalla minha syai'a. Adapun hawa nafsu dan bid'ah, Allah tidak akan terima itu semua. Ya. Nah ini, Ibu. Semua kebaikan sudah dijelaskan tidak, Bu, oleh Rasulullah? Sudah. Semua kebaikan sudah dijelaskan. Semua amal yang bisa memasukkan ke surga sudah dijelaskan. Dan semua perbuatan yang bisa menjurus ke dalam api neraka juga sudah dijelaskan. Fa'alainal ittiba. Kewajiban kita hanya ittiba saja. Iya. Kewajiban kita hanyalah ittiba saja. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya, pahami baik-baik, Ibu, ya, karena agama kita ini tidak diserahkan kepada akal dan hawa nafsu. Agama kita ini tidak berdasarkan akal dan hawa nafsu, tapi agama kita ini berdasarkan kepada wahyu, ibu-ibu sekalian. Ya. Baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.